Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri dan juga perwakilan daripada keluarga Habib Bahar bin Smith ingin menyampaikan kronologis kejadian penjemputan Habib Bahar. Habib Bahar dijemput oleh tim dari kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Permasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00 WIB dengan penjemputan yang sangat-sangat berlebihan menurut saya. Beliau dijemput oleh ratusan pasukan polisi bersenjatakan lengkap dengan mengendarai banyak mobil truk. Habib Bahar saat itu jangankan untuk mengganti pakaiannya, meminta izin untuk pamit kepada istri dan juga orang tuanya itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh polisinya. Ini udah sama seperti penculikan jenderal-jenderal yang ada di film-film kalau menurut saya, karena sangat-sangat berlebihan. Apakah tidak cukup Habib dijemput dengan satu mobil saja? Apa harus dengan puluhan mobil dan ratusan polisi dengan bersenjatakan lengkap sampai seluruh area pondok pesantren kami itu dikepung? Ya, itu udah sangat-sangat berlebihan. Habib Bahar ini bukan seorang teroris. Habib Bahar ini bukan seorang koruptor, bukan seorang penjilat, bukan seorang bandar narkoba yang harus dijemput dengan cara-cara yang berlebihan seperti itu. Setelah itu, hari Rabu pagi pukul 6 WIB hingga malam pukul 20, kami dari keluarga ditemani pengacara hanya ingin melihat sejenak kondisi Habib Bahar. Akan tetapi tidak diizinkan sama sekali oleh pihak lapasnya. Barulah pada sekitar pukul 20.30 WIB kami dapat bertemu sejenak dengan Habib Bahar. Alhamdulillah Habib Bahar kondisinya sehat dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Habib Bahar juga sempat diperiksa kesehatannya dan diambil darahnya. Pengambilan darah ini sangat mengkhawatirkan pihak keluarga. Kami sangat-sangat khawatir karena memang kita tidak menyaksikan sama sekali pengambilan darah daripada Habib Bahar bin Smith. Kami tidak ada di situ pada saat pengambilan darah daripada Habib Bahar. Sehingga kami khawatir dalam proses tersebut terjadi hal-hal sabotase terhadap proses pengambilan darah Habib Bahar dan dapat membahayakan kondisi daripada beliau. Kemudian hari Rabu pagi kami kaget karena dapat berita dari media bahwa Habib Bahar telah dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, tepatnya di lapas Batu. Dan lagi-lagi tidak ada pemberitahuan dari pihak lapasnya kepada kami keluarga dan pengacara. Hal ini sangat menyedihkan pihak keluarga daripada Habib Bahar karena perlakuan terhadap Habib Bahar sangat berlebihan dan melampaui batas terhadap kasus yang ia hadapi. Habib Bahar ditempatkan di lapas untuk teroris, gembong, narkoba, koruptor, dan para terpidana mati. Ini sangat memilukan dan tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Dan kami hingga saat ini meminta keadilan untuk Habib Bahar sesuai dengan hukuman yang harus ia memang jalani sebagaimana mestinya di lapas Pondok Raja Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya menyayangkan hukum yang ada di Indonesia sekarang. Hukum sudah tidak ada artinya lagi. Hukum udah seenaknya. Kalian udah memperlakukan hukum dengan seenak hati kalian. Kalian membawa Habib Bahar seenak hati kalian tanpa memberitahukan kami keluarganya, ya. Kami keluarga tidak mengetahui sama sekali. Pengacara tidak mengetahui sama sekali. Ada apa ini? Gitu loh. Dan tadi kami baru terima surat dari Lapas Gunung Sindur, surat pemberitahuan bahwa Habib Bahar akan dipindahkan di Lapas Nusa Kambangan. Habib Bahar dipindahkan tanggal 19 kemarin, ya. Sedangkan surat pemberitahuan yang kalian kirim itu tanggal 20. Kenapa Habib Bahar sudah dibawa, sudah dipindahkan, baru surat itu datang? Ada apa ini?
Kami hanya minta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya dan juga untuk guru saya Habib Bahar bin Smith. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith dan juga mewakili keluarga daripada Habib Bahar ingin menyampaikan kronologis kejadian penangkapan Habib Bahar. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Habib Bahar dijemput dengan cara yang sangat-sangat berlebihan, dengan dijemput oleh polisi bersenjata lengkap dengan mengenakan mobil yang sangat banyak pada saat itu, ada puluhan mobil. Dan Habib Bahar pada saat itu ingin meminta izin untuk berpamitan kepada saya, istrinya, dan juga orang tuanya. Itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk pamit. Ini kenapa gitu loh, sampai mereka terburu-buru untuk membawa Habib Bahar. Padahal wajar kalau memang Habib Bahar mau pamit, itu wajar. Pamit ke orang tuanya dulu atau pamit ke istrinya itu wajar, tapi tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya saya dan juga mertua dan juga tim pengacara mendatangi Lapas Gunung Sindur untuk ingin melihat kondisi daripada Habib Bahar, karena kami tahu Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Katanya belum ada perintah daripada atasannya, padahal kita bicara mengenai kemanusiaan aja. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya kami tunggu lumayan lama, sekitar 12 jam kami tunggu hingga pukul 20.30 baru kami punya akses untuk masuk dan diperbolehkan untuk melihat Habib Bahar. Dan di situ kami bertemu Habib Bahar. Alhamdulillah kondisi Habib sehat, kondisi Habib tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Tapi justru yang kami khawatirkan itu proses pengambilan darah Habib Bahar. Ya, Habib Bahar ini sempat diperiksa kesehatannya dan sempat diambil juga darahnya. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan kami pihak keluarga, karena memang kami dan juga pengacara tidak diberitahukan, tidak ada pemberitahuan mengenai pengambilan darah, dan kami tidak ada di situ pada saat pengambilan Habib Bahar diambil darahnya. Kami tidak ada di tempat itu gitu. Dan kami menyayangkan, kami takutnya, kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Itu yang saya khawatirkan. Karena memang ini pengambilan darah ini kita tidak tahu ini pengambilan darah apa, dan juga kita tidak tahu ini suntikan apa yang dimasukin di tubuh Habib Bahar ini. Kami tidak tahu. Kami khawatir, kami takut ini pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa. Kita takut, kita khawatir, karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami, dan kami pun tahu itu lewat foto yang beredar gitu. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ shock, karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak lapasnya mengenai pembesukan, apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya. Tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari, dan itu dilakukan
di lapas Gunung Sindur. Kami kaget kok tiba-tiba Habib dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Kami kaget karena memang di sini saya khawatir Habib kondisinya di sana jauh, tidak bisa kami jangkau, dan kami khawatir dengan keadaan Habib yang sekarang ini lagi sakit. Kami tidak bisa memberikan Habib obat, tidak bisa memberikan Habib kebutuhan Habib yang lain. Kami khawatir dengan kondisi Habib gitu loh. Dan kami tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di dalam lapas sana bisa menjaga kesehatan Habib. Itu yang kami khawatirkan. Makanya saya berharap di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Saya meminta keadilan benar-benar ditegakkan untuk suami saya. Suami saya bukan seorang pecundang, suami saya bukan seorang pengecut yang selama ini suami saya taat sama hukum, dan apapun dia terima risiko dengan apa yang dia sampaikan. Tapi saya tidak terima, kenapa harus dipindahkan sejauh itu? Apakah Habib Bahar ini seorang teroris yang harus kalian asingkan di sana gitu loh? Bisa kalian pindahkan di lapas lain, yang mungkin kami pihak keluarga bisa melihat kondisi Habib Bahar. Saya di sini benar-benar meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Tolong tegakkan keadilan ini, karena memang suami saya tidak melakukan kesalahan yang di luar batas, seperti halnya koruptor yang memang harus dihukum. Ini suami saya tidak. Suami saya hanya menyampaikan kebenaran tentang apa yang terjadi sekarang, yang kita alami sekarang di Indonesia. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syatibah Bibar bin Ali bin Smith menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Habib Bahar bin Ali bin Smith, mohon doanya pada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ana bisa memperjuangkan Abah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.